a'lam minni. Man huwa a'lam minni hal yarani mawdi'an lidzalik. Sa'altu Rabi'ah wa sa'altu Yahya bin Sa'id wa amarani bidzalik wa qultu ya Aba Abdullah walau Nahauka Walau nahauka Qala kuntu in antahi la yambaghi lirrajuli an ayyara nafsahu ahlan li syai'in hatta yas'alu man huwa a'lamu minhu. Tercelanya tergesa-gesa di dalam mendatangi majelis dan belajar. Iya. Berkata Ibrahim, mengajar dan berfatwa. At-tasaddur fil majalis wal ta'lim wal fatwa. Oh, sini nggak ada fatwanya. Oh, nggak ada fatwanya ya. Nah. Berkata Ibrahim bin Adham rahimahullah, dahulu kami jika melihat seorang pemuda berbicara di dalam majlis, jazakallah khairan, ayisna min khairihi, berputus asa dari kebaikannya. Iya. Waqala Su'luki, dan telah berkata Su'luki rahimahullah, barang siapa mendatangi sebelum awani sebelum waktunya, barang siapa yang mendatangi sebelum waktunya, maka sungguh dia mendatangi, bukan mendatangi, menghalangi, akan menghalangi hawa nafsunya, li hawanihi, yakni bagi kemudahan dirinya, akan menghalangi bagi kemudahan dirinya. Dan berkata Ats-Tsauri rahimahullah, atau tasodda li hawani, bukan menghalangi, dia telah memperlihatkan kehinaan dirinya. Tasodda itu mempersilahkan kehinaan dirinya. Tasodda li hawani, maka dia telah mempersilahkan dirinya untuk terhina gitu. Nah. Dan berkata Imam Ats-Tsauri rahimahullah, barang siapa yang berkata sebelum dia berpikirnya, qabla ayyahtaja ilaihi, sebelum ia membutuhkannya. Barang siapa yang berbicara sebelum ia butuh untuk berbicara, zalla hina. Berkata Sufyan rahimahullah, tidaklah kami mendapati seseorang yang menjual akhiratnya dengan dunianya kecuali mufti, orang yang berfatwa. Dan berkata Malik bin Anas rahimahullah, tidaklah aku berfatwa sehingga aku mendapati untuk diriku 70 orang yang berkata demikian, bersaksi untukku, sehingga ada 70 orang yang bersaksi untukku anni ahlun lidzalika, bahwa aku adalah orang yang pantas untuk berfatwa. Jadi maksudnya, aku tidak berani berfatwa sehingga ada 70 orang yang bersaksi untukku bahwa aku pantas untuk memberi fatwa. Nah. Dan berkata juga Imam Malik bin Anas rahimahullah,
tidaklah aku berfatwa. Ma'ajabtu fil fuja, aku tidak pernah memenuhi panggilan orang atau permintaan orang untuk difatwa, untuk berfatwa. Sehingga aku bertanya, man huwa a'lam minni, siapa yang lebih? Sehingga aku bertanya kepada orang yang lebih tahu dariku. Apakah dia juga tahu? Hal yaroni, apakah dia berpendapat atau memandangku Mau diambil, pantas untuk itu, patut untuk itu. Sa'altu Rabi'ah, dan aku bertanya kepada Rabi'ah. Wa sa'altu Yahya bin Sa'id, dan aku bertanya kepada Yahya bin Sa'id. Wa amarani bidzalik, maka beliau berdua memerintahkanku dengan demikian itu. Waktu maka aku berkata, ya Aba Abdillah, kalau nahauka, seandainya meskipun mereka melarangmu, qala, maka atau sekiranya bagaimana sikapmu sekiranya mereka melarangmu. Kalau nahauka, kalau kuntu antahi, maka aku katakan aku akan berhenti. Layan bagi rojul, tidaklah pantas bagi seorang memandang dirinya ahli terhadap sesuatu sampai dia bertanya kepada orang yang lebih pandai daripadanya. Nah, barakallahu fiik. Zammul ajalah fit tasaddur fil majalis wa ta'lim wal fatwa. Ini di buku saya ada tambahan wal fatwa. Ini ada buku punya Syekhul Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, memiliki sebuah buku yang tebal. Ini yang kita sering dengar, artinya A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Beliau banyak berbicara mengenai bahayanya berfatwa serta hukum-hukum dalam berfatwa dan masalah-masalah yang terkait dengan fatwa. Dan di antara yang beliau katakan, lamma kana tablighu 'anillahi subhanahu ya'tamid. Ketika menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu bergantung, ya'tamid al-ilmu bima ya'tamidu bil ilmi bima yuballigh, yakni ilmu bergantung terhadap ilmu bima yuballigh, dia menyampaikan apa yang dia sampaikan dari ilmu itu. Jadi ketika seorang hendak berfatwa, maka hendaknya dia melihat apa yang dia sampaikan, apakah itu sesuatu yang hak atau sesuatu yang batil. Karena ada orang berfatwa kemudian dia mengambil sumber dari sumber yang tidak benar, maka dia salah. Maka di sini harus memperhatikan ketika hendak berfatwa, entah menyampaikan sesuatu dari Allah, al-ilmu bima yuballigh. Oh, dia mengetahui terhadap apa yang hendak dia sampaikan. Apa yang hendak sampaikan itu benar atau tidak. Nah, itu yang hendak dilihat. Wasidqu fihi, berkata jujur di dalam berperkata. Berkata jujur di dalam menyampaikan ilmu. Artinya tidak dia rubah apa yang dia dapatkan dari sumber-sumber ilmu tadi. Lam tasluh martabatut tabligh bir riwayah wa futya illa liman ittasafa bil ilmi wasidqi. Artinya kedudukan menyampaikan dengan riwayat itu tidak akan, dengan riwayat ataupun dengan fatwa itu tidak benar kecuali bagi orang yang disifati dengan ilmu dan kejujuran. Jadi satu, dia harus tahu apa yang dia sampaikan itu dengan benar, bahwa dia menyampaikannya adalah sesuatu yang hak, yang benar, yang dia tahu ini benar. Kedua, dia mengatakannya dengan jujur tanpa dia sembunyikan kebenaran. Kalau itu memang haram, maka dia harus mengatakan itu haram. Tidak boleh dia mengatakan selain daripada haram. Apakah si penanya ridho atau tidak ridho, itu tidak boleh mempengaruhi dirinya untuk berkata jujur.
Fayakunu aliman bima yuballigh, maka hendaknya orang yang berfatwa, yang menyampaikan ilmu atau menyampaikan sesuatu, dia harus tahu terhadap perkara yang hendak dia sampaikan. Shadiqan fihi, dan jujur, dia berkata benar, tidak mengatakan sesuatu yang batil atau sesuatu yang dusta. Wa yakunu ma'adzalika hasanat thariqah, sehingga dengan cara seperti itu dia mengambil jalan yang baik. Artinya mengambil jalan yang baik. Wa mardi sirah, dan perilakunya pun akan disukai oleh orang. Adlan fi aqwali wa af'ali, sehingga ucapan dan perbuatannya adil, yaitu diletakkan pada tempatnya. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, baik itu ucapan maupun perbuatan. Mutasyabiha sirri wal alaniyah fi madkhali wa makhraji wa ahwali, baik lahiriah maupun batinnya sama. Artinya orang yang jujur itu yakni yang dia menyampaikan, apa yang dia sampaikan adalah apa yang dia yakini kebenarannya, dan juga apa yang dia lakukan adalah yang sejalan dengan hatinya. Ini sejalan antara yang zahir dengan yang batin. Adil. Wa idza kana mansibat tawqi'anil muluk bil mahal alladhi la yunkar fadluhu wa la yujhal qadruhu wa huwa min a'lal maratib as-saniyat. Apabila dia diberi kedudukan di sisi raja, yaitu kedudukan yang la yunkar fadluhu, kedudukan yang memang tidak diingkari, seperti misalnya dia jadi mufti di sebuah kerajaan, atau dia diberi kedudukan untuk menangani sesuatu tentang agama yang memang dia ahli, memang itu yang tertib. Walaya jahal qadru, yang tidak, walaya jahal qadru, yang kedudukan kemuliaannya tidak lagi asing bagi orang. Wa huwa min a'lal maratib as-saniyat, maka itu adalah kedudukan yang tinggi, yang paling tinggi, yang terpuji, bukan sesuatu yang tercela. Apalagi kalau dia memegang kedudukan, artinya di dalam kerajaan saja kalau diberi kedudukan yang mulia, seperti misalnya dia sebagai wazir atau sebagai perdana menteri atau sebagai menteri, itu terpuji, adalah kedudukan yang disukai. Bagaimana kalau kedudukannya dia sebagai orang yang mewakili Allah dalam rangka menyampaikan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala, yakni menyampaikan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu. Maka sungguhnya kalau kedudukan yang mulia di sisi raja saja sangat diinginkan, untuk yang artinya kedudukan yang mulia itu diinginkan dengan cara yang artinya orang yang sudah di posisi itu sangat diharapkan dia orang yang terbaik, sehingga tidak keutamaannya tidak diragukan, dan orang juga mengenal akan kebaikannya. Maka lebih-lebih lagi orang yang mau berfatwa, dia akan menyampaikan apa yang hakikatnya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang terkait dari Allah Azza wa Jal, yaitu kebenaran. Maka orang yang hendak berfatwa, maka hendaknya dia memegangi prinsip-prinsip tadi, ilmu dan as-sidqu. Tidak boleh ketika dia mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu, dia mengatakannya, atau dia tahu tentang sesuatu tapi mengatakan kebalikan dari yang sebenarnya. Maka ini dua-duanya adalah perkara yang batil di dalam berfatwa. Maka ketika orang dimintai pertanyaan dan dia tidak tahu, maka yang paling benar adalah mengatakan Allahu a'lam. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marah kepada seseorang yang ia berkata tentang satu perkara yang dia tidak tahu, dan beliau mengatakan, kenapa enggak kau katakan Allahu a'lam? Karena sungguhnya ilmu itu maqala Allah wa qala Rasul, dan yang ketiga adalah Allahu a'lam, bahwa berkata Allahu a'lam adalah bagian ilmu. Fahakikun biman uqima fi hadal mansib ayyu'idda lahu uddatah, maka orang yang diberi kedudukan dalam berfatwa, maka hendaknya dia menyiapkan perbekalan untuk berfatwa. Wa ayyata'ahaba lahu uhbatah, dia mempersiapkan diri untuk bisa memberikan fatwa. Wa ayya'lam qadral maqam alladhi uqima fi, dan dia hendaknya tahu kedudukan yang ia ditempatkan padanya. Wala yakunu fi sadri harat min qaul haq was-sada' bihi, tidak boleh dia merasa berat hati untuk mengatakan sesuatu yang hak, was-sada' dan terang-terangan,
Artinya berterus terang di dalam mengucapkannya terhadap kebenaran yang ada padanya. Fa innallaha nasiruhu wa hadih. Karena sungguhnya Allah yang akan memberikan pertolongan kepadanya dan Allah yang akan memberikan petunjuk kepadanya, yang akan membimbingnya untuk memperoleh kebenaran dan selamat dari ancaman. Wa kaifa wa huwal mansab alladzi tawallahu wa huwal mansibul ladzi tawallahu bi nafsi rabbul arbab. Bagaimana tidak Allah menjamin bagi hambanya yang ia didudukkan oleh Allah, yaitu memposisikan dirinya sebagai, artinya sebagai pemegang amanah dari Allah Rabbul Arbab, Tuhan bagi semua Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Yakni bahwa ketika seorang alim yang berfatwa, dia dimintai fatwa, maka dia hakikatnya menyampaikan apa yang dari Allah. Maka tadi harus berkata benar dan jujur, dan dia tahu apa yang dia sampaikan adalah sesuatu yang hak, yang dia tahu kebenaran itu, dan bukan hanya prasangkanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 127, wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitab. Mereka, yaitu orang-orang itu bertanya kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan an-nisa, para wanita. Ini nanti dilihat di tafsirnya, bisa maksudnya yaitu hak-hak wanita, bisa juga maksudnya adalah persoalan yang ada pada wanita seperti haid, nifas, iddah, talak dan sebagainya. Mereka menanyakan kepadamu tentang perkara wanita. Qulillahu yuftikum, katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada para penanya, Allahu yuftikum fihinna, Allah lah yang akan memberikan fatwa kepada kalian berkaitan dengan para an-nisa, para istri. Wa may yutla alaikum fil kitab, dan juga yang akan menjadi fatwa adalah ayat-ayat yang dibacakan kepada kalian, yang termaktub di dalam kitabullah. Makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau tidak berfatwa dari diri beliau. Ketika mereka meminta fatwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait para wanita, Allah tidak mengatakan berfatwalah, namun Allah mengatakan katakanlah Allahu yuftikum fihinna, Allah yang berfatwa untuk kalian tentang para wanita ini. Jadi maknanya hukum yang nanti disampaikan Nabi bukanlah hukum yang ditetapkan oleh diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mayutla alaikum fil kitabi, dan juga berkaitan dengan apa yang dibacakan kepada kalian di dalam kitabullah. Wa kafa bima tawallahu Allah Ta'ala binafsi syarafan wa jalalatan idh yaqulu fi kitabihi, dan cukuplah terhadap apa yang Allah yakni berikan pada dirinya berupa kemuliaan ketika Allah berfirman di dalam kitab sucinya, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Allah yang akan memberikan fatwa kepada kalian berkaitan dengan al-kalalah. Al-kalalah yakni berkaitan dengan masalah siapa yang artinya al-kalalah berkaitan dengan masalah kalalah dalam masalah waris. Maka hendaknya seorang mufti itu tahu amman yanubu fi fatwahu, dia itu mewakili siapa dalam berfatwa, bahwa dia hakikatnya mewakili kedudukan Allah yang Allah berikan, mewakili satu kedudukan yang Allah berikan kepadanya, yaitu menyampaikan al-haq dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia berfatwa, maka harus tahu bahwa ini benar-benar adalah apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan bukan apa yang dia inginkan. Ada orang-orang yang banyak seperti itu, ketika ditanya maka dia melihat yang bertanya. Kalau yang bertanya menginginkan jawabannya ya, maka dia mengatakan ya. Hal yang semacam ini artinya tidak ada kejujuran terhadap derajat itu, tidak ada kejujuran dalam hatinya terhadap fatwa yang akan difatwakan.
Dan sungguhnya orang ini lupa bahwa dia sedang mewakili Allah di dalam menyampaikan kebenaran. Ini seorang mufti. Maka sungguh berat dalam berfatwa. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa seorang tidak berhak berfatwa kecuali apa yang dia tahu dari kebenaran itu. Jadi kita tahu sumbernya. Kalau kita nggak tahu ya diam, jangan, atau katakan Allahu a'lam. Wala yuqinna annahu mas'ulun ghadan wa mauqufun baina yadayillah, dan harus yakin orang yang berfatwa itu bahwa kelak dia akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia ucapkan. Wala takfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti perkara yang kamu tidak mengetahui ilmu padanya, yang kau tidak punya ilmu padanya, karena sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran, perasaan, al-fuad, semuanya kelak masing-masing itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini satu perkara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in. Kemudian berkata Ibrahim ibn Adham rahimahullah, qala Ibrahim ibn Adham rahimahullah, kunna idza ra'ayna syaba yatakallam fil majlis ayisna min khairihi. Kami apabila melihat seorang pemuda yang dia mulai berbicara di majlis, yaitu berfatwa, mengasih ilmu, ayisna min khairi, maka kami berputus asa dari mendapatkan kebaikannya. La ilaha illallah. Di zaman ini semua ustadznya muda semua. Makanya kalau paling aman tuh kita belajar itu, ngaji itu pakai kitab, sehingga kita hanya nyampaikan apa yang ditulis oleh para ulama, sehingga kita terhindar, sedikitnya itu terhindar dari banyak salah. Menghindarkan dari salah, menyampaikan dari kitab saja kadang-kadang salah. Kita salah memahami isi kitab, itu juga sudah fatal. Nah, ini dikatakan oleh Ibrahim ibn Adham rahimahullah. Kunna, dahulu kami, idza ra'ayna asyab, kalau kita melihat seorang anak muda yatakallam fil majlis, dia sudah mulai berbicara di majlis, artinya dia berceramah, ayisna min khairi, kami berputus asa dari kebaikannya. Artinya kami merasa putus asa untuk bisa memperoleh kebaikan dari apa yang dia sampaikan, dari barokah ilmu dan sebagainya. Ini menjadi nasihat bagi kita untuk tidak gampang berbicara. Dan kadang kita melihat banyak orang yang memajukan dirinya untuk berbicara dalam perkara-perkara khatar, perkara-perkara yang genting serupa ini. Waqala As-Sa'luki rahimahullah, As-Sa'luki, As-Sa'luk itu kalau secara bahasa artinya jelata, rakyat jelata. As-Sa'luki ini julukan bagi seorang ulama. Wallahu ta'ala alam, nanti saya lihat siapa beliau ini. Beliau mengatakan, man tasaddara qabla awani, barang siapa yang menampilkan dirinya di dalam satu majlis sebelum saatnya, artinya dia sebelum mapan ilmunya, sebelum kesiapan, faqad tasadda li hawani, maka sungguh dia telah menyodorkan dirinya untuk kehinaannya. Artinya dia sudah siap untuk dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Ini besok tutup aja, saya nggak ngisi ngaji lagi nih. Karena tanggung jawab yang harus dia hadapi besar sekali di hadapan Allah Azza wa Jalla, terutama ketika dia menyampaikan sesuatu dan kemudian salah, atau dia menyampaikan sesuatu hanya mengikuti hawa nafsunya. Kadang kalimatnya benar, tapi ketika seseorang menguraikannya, kadang-kadang dia menguraikan berdasarkan akal pikiran dan perasaannya, dan bukan berdasarkan keterangan-keterangan yang dimaksudkan oleh para ulama.
Maka meminimalisir itu adalah dengan cara menyampaikan sesuatu dari para ulama, yaitu membacakan kitab. Dan itu insya Allah lebih aman kalau terpaksa harus menyampaikan. Kalau ada orang yang lebih mampu menyampaikan, maka itulah yang lebih patut mereka untuk mendahulukan yang lebih mampu. Seperti perkataan yang nanti kita akan dapati pada Malik bin Anas dan lain sebagainya. Berkata Ats-Tsauri rahimahullah, man haddatsa qabla an yahtaja ilaihi dzalla. Barang siapa yang dia berbicara kepada orang sebelum yahtaja ilaihi atau yuhtaja ilaihi, sebelum ia dibutuhkan, dia belum dibutuhkan namun dia sudah berani berbicara, zalla, maka dia akan terjatuh kepada kehinaan, atau zulla, dia akan dihinakan. Karena orang akan tahu bahwa apa yang dia sampaikan adalah sesuatu yang tidak benar, tidak hak. Karena dia seorang terburu-buru menyampaikan dari hal yang tidak semestinya disampaikan. Ini juga berkaitan dengan dhammul ajalah fit tasaddur fil majalis wa ta'lim wal fatwa. Tercelanya tergesa-gesa untuk tampil di dalam majlis. At-tasaddur di sini tampil di dalam majlis, yaitu datang di awal, artinya mengedepankan diri di majlis, maknanya dia yang berposisi memberi materi. Wa ta'lim, dan juga terburu-buru menyampaikan materi. Wal fatwa, apalagi berfatwa. Menyampaikan materi saja, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan materi saja dia harus benar-benar tahu bahwa yang hendak dia sampaikan adalah sesuatu yang dia tahu kebenarannya. Dia tahu kebenarannya dan dia menguasai, dan dia mengikuti pendapat itu. Wa qala Suhnun rahimahullah, berkata Suhnun rahimahullah, ma wajadtu man ba'a akhiratahu bidunya ghairihi illal mufti, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Rabb, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Ma wajadtu man ba'a akhirata, aku tidak mendapati, kata Imam Suhnun rahimahullah, aku tidak mendapati orang yang menjual akhiratnya dengan dunia orang lain. Bidunya ghairihi, bukan dengan dunianya, dunia orang lain. Apa? Dia memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya. Dia menjerumuskan orang lain. Bidunya ghairi, dia mengambil keuntungan dari orang lain dengan menjual akhiratnya. Al-mufti, illal mufti, tidak ada yang berbuat seperti ini kecuali orang yang banyak berfatwa, orang yang berfatwa. Karena ketika tadi yang kita katakan, ketika kita dimintai fatwa, kemudian kita membenarkan apa yang hakikatnya salah, supaya diterima oleh orang yang bertanya tadi. Maka hakikatnya ia menjual akhiratnya karena dia harusnya berkata yang hak, dia jual akhiratnya dengan berkata kedustaan supaya dia mendapatkan keuntungan dari fatwanya, atau mengatakan hal-hal yang menyenangkan orang tetapi tidak menunjukkan kepada kebaikan dan kebenaran sehingga dia disukai oleh kaumnya, oleh orang-orangnya itu. Namun sesungguhnya dia tidak menyampaikan yang hak, yang benar, atau yang dibutuhkan oleh umat dari kebenaran. Dan yang banyak seperti ini adalah mufti. La ilaha illallah. Ngesok jotakon menembak aku. Tanya kepada para ulama. Karena beliau mengatakan tadi, ma wajadtu man ba'a akhiratahu bidunya ghairi illal mufti. Hanya seorang pemberi fatwa, orang yang pemberi fatwa yang aku dapati banyak menjual akhiratnya dengan dunia orang lain. La ilaha illallah. Wa qala Malik bin Anas rahimahullah, berkata Malik bin Anas rahimahullah, ma aftaitu, aku tidak berfatwa, tidak berani berfatwa. Ini Malik bin Anas, la ilaha illallah, sahabat Nabi yang mulia, yang berguru kepada Nabi secara privat.
Karena beliau melayani Nabi 10 tahun lamanya selama di kota Madinah. Dari sejak Nabi di kota Madinah sampai akhir hayat Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil ilmu dari Nabi. Namun beliau berkata, "Ma'aftaitu, aku tidak berani berfatwa." Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mata saya kabur. Ini Imam Malik bin Anas, guru dari Imam Syafi'i, bukan Anas bin Malik rahimahullah. Ya saya kocok-moto sik salah moco. Astagfirullahaladzim. Imam Malik bin Anas, beliau juga seorang alim, meskipun beliau bukan para sahabat, bukan tingkatan sahabat, tapi beliau juga orang yang besar, alim, kabir, imam. Dan beliau guru daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang Imam Asy-Syafi'i 10 tahun belajar dari Imam Malik, yaitu belajar membacakan kitab Muwatta. Beliau mengatakan apa? Ma'aftaitu, aku tidak berani berfatwa hatta syahidali sab'un, sehingga ada 70 orang yang bersaksi untukku. Dan apa kesaksian mereka untuk Imam Malik? Anni ahlun bidzalika, mereka bersaksi bahwa aku pantas untuk berfatwa. La ilaha illallah. Ya wa ini wong sing bersaksi gampang-gampang berfatwa. Kadang-kadang fatwanya menyelisihi fatwa para ulama. La ilaha illallah. Rusaknya umat karena banyak orang yang berfatwa dan mereka tidak berpegang kepada ilmu, hanya mengikuti hawa nafsu. Maka seselamat-selamatnya orang kalau ditanya jawabannya Allahu a'lam. Jadi kalau ditanya lebih baik Allahu a'lam, atau kita bawa kepada yang lebih tahu, atau kalau kita tahu ada sumber yang bisa menghabarkan, kita ambil. Misal, yaitu kita bertanya kepada seorang syekh, beliau kita tanyakan, kemudian kita berikan jawaban. Atau ada sumber buku yang berkaitan dengan fatwa-fatwa, maka boleh kita ambil dari sumber fatwa dari para ulama yang mu'tabarin, seperti misalnya fatwanya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan rahimahullah, atau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, atau Syekh bin Baz rahimahullah, dan juga ulama-ulama yang sudah pantas untuk kita jadikan sumber. Maka boleh kita mengambil, membacakan fatwa dan jangan menambahi. Kalau kita tidak tahu cukup sudah. Hadallahu ta'ala alam. Kita akan lanjutkan nanti setelah adzan Isya qalilan. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain.
Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Ini perlu untuk kita camkan bagi diri kita, khususnya ketika kita ditanya. Maka selagi kita tidak tahu ada jawaban yang dapat disampaikan kepada penanya yang bersumber dari para ulama, maka kita tidak boleh mengatakan sampai kita mendapatkan jawaban dari orang-orang yang kita percaya lebih tahu, lebih alim. Ini yang lebih dikatakan oleh Imam Malik lagi. Beliau juga mengatakan wa qala aidan rahimahullah, ma ajabtu fil futya hatta sa'altu man huwa a'lam minni. Aku tidak memenuhi, yakni tidak memenuhi permintaan untuk berfatwa sehingga aku menanyakan kepada orang yang lebih alim dariku. Allahu Akbar. Padahal beliau adalah Imamul A'immah atau imam ahli Madinah. Beliau imam bagi penduduk Madinah, yang artinya yang pada saat itu yang paling kesohor adalah beliau. Dan beliau mengatakan, aku tidak memenuhi permintaan untuk berfatwa sehingga aku bertanya kepada orang yang lebih tahu dariku. Bukan bertanya tentang masalah apa yang harus dijawab dari fatwa yang dimintai, namun beliau menanya kepada orang yang lebih alim untuk menilai diri beliau. Hal yarani maudi'an lidzalika, apakah aku orang yang pantas untuk berfatwa? Jadi bukan bertanya apa masalahnya ini untuk disampaikan, tapi menanyakan pendapat dari orang-orang yang lebih alim dari beliau, apakah beliau orang yang pantas untuk berfatwa. Hal yarani, apakah orang yang alim ini berpendapat tentang diriku maudi'an lidzalika, ya ini patut untuk berfatwa. Ini satu. Beliau berkata, sa'altu Rabi'ah, aku bertanya kepada Rabi'ah. Wa sa'altu Yahya bin Sa'id, aku juga bertanya kepada Yahya bin Sa'id. Fa'amarani bidzalika, fa'amarani, maka keduanya menyuruhku bidzalika untuk berfatwa. Maka baru Imam Malik berfatwa setelah ada izin dari Imam Rabi'ah dan Yahya bin Sa'id. Kilalahu, di tempat saya tulisannya kilalahu, di situ apa? Fakultu. Ada yang mengatakan ini mungkin yang betul sana atau wallahu alam. Qila lahu di sini atau qultu ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, falau nahauka, apakah meskipun mereka melarangmu, qala kuntu antai, atau bagaimana sekiranya mereka melarangmu gitu. Ada yang bertanya kepada, nah ini yang lebih tepat di sini, bukan itu. Qila lahu, artinya ada yang bertanya kepada Imam Malik. Ya Aba Abdillah, Imam Malik juga julukannya Abu Abdillah di sini. Ya Aba Abdillah, falau nahauka, wahai Abu Abdillah, bagaimana kalau mereka melarangmu untuk berfatwa? Artinya Yahya bin Sa'id dan juga Rabi'ah itu melarangmu untuk berfatwa. Apa yang kau lakukan? Qala, kata Imam Malik, nah di sini pantas kalau katakan kuntu antahi, maka aku akan berhenti berfatwa. Maka aku akan berhenti berfatwa. Kalau Imam Malik berhenti berfatwa, kepada siapa kita bertanya? La yanbaghi lirrajul ayyara nafsahu ahlan li syai'in hatta yas'ala man huwa a'lam minhu. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, tidak patut bagi seseorang memandang dirinya pantas untuk suatu perkara sehingga dia bertanya kepada orang yang lebih tahu. Ya, termasuk mungkin untuk ceramah, untuk khutbah, untuk menjawab pertanyaan.
Ini seandainya ini harus, maka di kota kita nggak ada, di negeri kita nggak ada, mungkin hanya sedikit orang yang berhak untuk menempati kedudukan ini. Tapi bahwa ini adalah sikap yang paling baik untuk dirinya dan juga untuk umat. Ketika dia tidak tahu apa yang hendak dia sampaikan, apakah hak atau batil, sehingga dia yakin, makanya paling minim adalah mengajarkan sesuatu melalui kitab para ulama, karena hanya menyampaikan apa yang telah ditulis oleh para ulama, dan itu pun kita harus berbekal pemahaman yang baik terhadap bahasa pengarang kitab tersebut, artinya menguasai bahasa Arab. Maka membacakan isi kitab dari terjemahan ini juga perlu ditinjau siapa penterjemah kitab tersebut. Bila penterjemahnya adalah orang yang menguasai bahasa Arab yang diterjemahkan dan menguasai bahasa Indonesia yang digunakan untuk bahasa terjemahan. Karena kadang seseorang dia menguasai bahasa Arab, tahu maksudnya, namun lemah dalam bahasa Indonesia, bisa salah paham menyampaikan. Bahasa yang dia gunakan keliru bisa dipahami salah oleh pembaca. Apalagi tulisan. Kata para ulama, perkataan al-kalam idza nukila ilal kitab, kalau dipindah, dinukilkan ke dalam tulisan, dha'a nisfu ma'nahu, maka separuh artinya sudah hilang. Kenapa? Karena penekanan dari ucapan itu sendiri sudah berubah. Ketika sang penyampai itu menuliskan kalimat yang dia sampaikan, penekanannya di mana? Nah, ketika si pembaca membaca, itu juga memiliki penekanan yang tentunya tidak sama dengan si penulis, sehingga maksudnya kadang-kadang sudah berkurang. Makanya mendengarkan dari yang disampaikan langsung oleh seorang alim itu lebih merasuk dan lebih diterima, lebih mantap dibandingkan membaca tulisan ulama. Namun dalam kondisi kita tidak bisa mendengar langsung dari para ulama, ya minimal adalah membaca dari kitab mereka. Syukur-syukur bisa langsung mendengar dari mereka. Maka tadi kedudukan bermajlis dengan para ulama itu tentu berbeda dengan kita membaca buku-buku para ulama. Wallahu ta'ala alam. Ada pendek satu lagi terakhir. Wa qala Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Oh, di sini ada catatan kaki. Di situ ada nggak catatan kaki? Punya Imam Asy-Syatibi? Tidak ada. Saya bacakan sedikit. Qala Asy-Syatibi rahimahullah, berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, al-alimu idza lam yashhad lahul ulama fahuwa fil hukmi bakin 'alal asli min adamil ilmi. Seorang yang alim apabila tidak ada kesaksian baginya dari para ulama, fahuwa fil hukmi, maka hukumnya bakin, dia tetap, yaitu alal asli, hukumnya tetap, ada hukum asalnya. Apa? La min adamil ilmi, bahwa orang ini bukan alim. Jadi katakan orang itu alim kalau diakui kealimannya, bukan manusia umat yang mengakui dia alim. Karena pengakuan dari jamaah itu sangat relatif dan subjektif. Ada orang mengakui seorang ini alim karena indahnya ucapan-ucapannya, pandainya menyampaikan. Namun dia orang yang audien, mustami', nggak tahu bahwa ini disampaikan benar atau salah. Tapi pokoknya saya tertarik, saya senang sekali dengan dia karena mengucapkannya, karena isinya menarik hati. Maka benar perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, al-alim idza lam yashhad lahu al-ulama. Di sini dikatakan al-ulama, bukan an-nas, bukan manusia. Apabila tidak dipersaksikan oleh para ulama dalam hal ilmunya,
fahuwa fil hukmi bakin alal asli, maka hukum asalnya dia tetap min adamil ilmi, dianggap tidak berilmu. La ilaha illallah. Ini kalau ada ulama melihat saya nggak pantas. Maka memang saya bukan ulama loh. Saya cuma membacakan kitab para ulama. Saya bukan ulama. Hatta yashhada fihi ghairuhu, sehingga ada ulama lain yang mempersaksikan keilmuannya. Wa ya'lam huwa min nafsihi ma syahidalahu bihi, dan dia tahu dari dirinya kesaksian ulama itu terhadap dirinya. Wa illa fa huwa ala yakin min adamil ilmi, kalau tidak maka dia harus yakin bahwa dia tidak berilmu. Kalau tidak ada ulama yang bersaksi terhadap dirinya, maka dia tidak berilmu. Maka kita katakan, saya bukan alim, sama sekali bukan. Saya hanya tahu bahasa Arab dan saya membaca sedikit dari tulisan ulama, dan saya hanya berusaha menyampaikan apa yang ditulis oleh para ulama dan apa yang saya hafal dari mereka. Aw ala syakin, atau dia ragu saya ini berilmu atau enggak. Ketika tidak ada yang memberikan kesaksian tentang ilmunya dari para ulama, maka dia ada keraguan terhadap dirinya. Harusnya seperti itu. Fakhtiyarul iqdam fi hatainil halatain alal ihjam la yakunu illa bittiba'il hawa. Maka orang yang masih ragu tentang kedudukan dirinya, atau yang posisi lainnya bahwa dia yakin dia bukan orang yang alim tapi memaksakan diri, al-iqdam itu memberanikan diri dan memaksakan diri untuk menjadi orang alim, la yakunu illa bittiba'il hawa, pasti dia hanya mengikuti hawa nafsu. Karena orang yang tidak berilmu, dia akan berkata apa yang menurutnya benar. Saya baca Al-Quran, saya baca terjemahan dari ayat-ayat yang saya baca. Saya akan menyampaikan apa yang saya simpulkan, bukan berdasarkan keterangan para ulama. Kalau saya bukan orang yang berilmu, saya akan menyimpulkan dari diri saya sendiri. Yang itu berarti membuka peluang kesalahan yang besar. Jadi berdalil itu bukan sekedar kita tahu ayat dan tahu maknanya, tapi juga harus tahu penempatan ayat-ayat tersebut atau dalil-dalil tersebut pada perkara-perkara yang dibenarkan, yaitu dengan kembali kepada pemahaman para as-salafus saleh, pemahaman para ulama. Maka yang paling aman menyampaikan apapun adalah apa yang dikatakan oleh para ulama. Makanya kita telah mendapati perkataan dari Imam Ahmad sendiri yang begitu kita masyhur. Beliau orang yang sangat alim, selalu beliau mengatakan sesuatu birriwayah. Selalu beliau mengatakan, ini sudah pernah kita baca, masih ingat enggak? Bahwa beliau tidak menuliskan buku kecuali selalu beriwayat. Kitab Az-Zuhd punya Imam Ahmad, selalu haddatsani, amba'ani, an fulan, selalu menggunakan riwayat. Kitab Musnad Imam Ahmad juga pakai sanad. Ushulus Sunnah beliau juga menyambungkan dari perawi sebelumnya. Artinya beliau tidak berani mengatakan sesuatu kecuali telah dikatakan oleh pendahulunya. Dan itulah sejatinya ilmu, karena ilmu ini telah disampaikan tuntas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau telah jelaskan kepada umat, yaitu para sahabat, dan para sahabat secara estafet telah menyampaikan secara sanad biriwayah, telah menyampaikan kepada generasi-generasi berikutnya, sehingga dibukukan, dikodifikasikan oleh para ulama ul hadis dan juga para ulama, para a'immatul ahli sunnah wal jamaah, para imam dari ahli sunnah wal jamaah. Idz kana yang bagi lahu ayyastaftiya fi nafsi ghairahu, karena orang yang tidak yakin dirinya berilmu atau dia ragu dirinya berilmu,
pasti dia akan meminta fatwa kepada dirinya, karena dia nggak tahu ilmunya. Maka dia akan bertanya pada apa dirinya, maksudnya apa? Perasaannya, akalnya yang akan dijadikan sumbernya. Apa ya maksudnya? Apa ya maknanya? Apa ya jawabannya? Walam yaf'al. Walau kana min haqqi alla yakdum illa ayyukdimahu ghairahu walam yaf'al hadza. Yang baik, yang benar adalah alla yakdum, tidak boleh dia memberanikan diri. Alla yukdima atau alla yukdima, tidak boleh memberanikan dirinya untuk berfatwa. Illa ayyukdimahu ghairahu, yang harusnya dia adalah mengajukan orang lain untuk berfatwa dan bukan dirinya. Namun orang yang mengikuti hawa nafsu, lam yaf'al hadza, tidak akan melakukan ini. Ketika ditanya, maka dia akan mencari jawaban dari dirinya sendiri. Dan ketika dia tidak mampu, maka harusnya dia bertanya kepada orang lain atau menyuruh orang itu bertanya kepada orang yang alim. Tapi orang yang mengikuti hawa nafsu ini yang bicara tentang orang yang mengikuti hawa nafsu. Lam yaf'al hadza, dia tidak akan mengikuti, tidak akan menanyakan kepada orang yang alim atau menyilakan orang itu bertanya kepada orang yang alim, lebih alim dari dirinya. Dan inilah musibahnya. Qala al-uqala, orang-orang yang berakal, yaitu dari kalangan para ulama, orang-orang yang bijak, idza ra'al mustasyar anfa li'annahu bari'un minal hawa. Kalau orang-orang yang berakal itu kalau melihat ada orang yang memang patut dijadikan sumber pertanyaan, maka ini akan lebih bermanfaat. Kalau ada orang yang kalau mau bermusyawarah menanyakan kepada orang lain, ini lebih bermanfaat. Ini orang yang berakal. Sehingga kalau tidak tahu, oke, ntar saya tanyakan. Li'annahu bari'un minal hawa, karena orang yang berakal dengan sikap seperti ini, dia terlepas dari hawa nafsunya, terbebas dari hawa nafsunya. Bikhilafi man lam yastashir, beda dengan orang yang tidak suka bertanya, tidak suka menanyakan perkara-perkara yang dia tidak tahu jawabannya. Fa innahu ghairu bari, maka sungguh dia banyak tidak selamatnya. Ghairu bari, dia tidak akan selamat dari ancaman kesalahan. Wala siyama fid dukhul fil manasib al-aliyah wa rutab asy-syar'iyyah karutabil ilm. Apalagi kalau dia masuk ke dalam kedudukan yang tinggi dan juga martabat syar'i sebagai hakim, sebagai hakim pengadilan, atau juga sebagai karutabil ulama seperti para ulama, maka ketika dia memaksakan diri akan terjatuh kepada kesalahan. Perkataan para ulama, man tarakad dalil faqad dhallas sabil. Orang yang meninggalkan dalil, yang dalil ini berarti mengambil sumber yang benar, faqad dhallas sabil, maka dia akan banyak salah jalan. Akan salah jalan. Terakhir, waqala Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, idza tasaddara al-hadatsa fatahu ilmun katsir. Idza tasaddara al-hadatsu fatahu ilmun katsir. Kalau seseorang yang masih belia ilmunya, al-hadath itu yang masih sedikit ilmunya, masih baru ilmunya, fatahu ilmun katsir, maka kalau dia berani maju untuk berbicara di hadapan umum, menyampaikan ilmu, fatahu ilmun katsir, maka dia akan kehilangan banyak ilmu. Dia akan kehilangan banyak ilmu. Artinya apa? Dia akan menyampaikan dengan akal pikiran dan perasaannya dan tidak akan merujuk kepada ilmu, karena perbekalan ilmunya masih sedikit.
Ya Allah, kita hidup di zaman yang rata-rata seperti ini. Kita mau bikin sekolah, yang kita jadiin guru ya orang yang ilmunya pas-pasan semua. Diakui atau enggak kita seperti itu. Bahkan sampai di pesantren pun kadang yang kita angkat menjadi ustadz ya yang ilmunya cekak kayak saya gitu. Sehingga orang yang ilmunya sedikit apa yang dia sampaikan? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya yang tidak bisa memberi. Orang yang tidak punya ilmu nggak bisa menyampaikan ilmu. Kalau dia menyampaikan berarti bukan ilmu yang dia sampaikan. Tapi walhamdulillah sudah banyak anak-anak yang kita keluar dari pesantren. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing umat ini kepada ilmu yang benar. Karena ini perkara ini sehingga kenapa banyak terjadinya perpecahan di kalangan para thalabul ilm, karena mereka berfatwa yang kadang-kadang dengan keminiman ilmu yang ada, sehingga melahirkan fatwa-fatwa yang tidak benar atau tidak mencapai kebenaran yang diharapkan. Hadza wa naktafi, wa insyaallah kita akan bicara tentang qasas wa waqa'i' li ba'dil ulama, beberapa kisah dan peristiwa pada sebagian ulama. Ini insyaallah nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita umur dan kesempatan untuk waktu untuk bisa mempelajari ini atau memahami bersama. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.